Saya siswi dari Universitas Negeri Jakarta, program studi akuntansi 2021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di PT Alam Sudra Realty Tbk dan PT Mulia Mega Makmur atau yang biasa disebut dengan JD Toyota. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan pengalaman, tugas dan hasil yang saya capai selama melaksanakan PKL, serta memberikan gambaran mengenai kontribusi dan pembelajaran yang saya peroleh. Menunjang aspek keahlian profesional, Fakultas Ekonomi telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan lengkap. Namun, sarana dan prasarana tersebut hanya menunjang aspek keahlian secara profesional dengan teori saja. Dalam dunia kerja nantinya dibutuhkan keterpaduan antara pengetahuan akan teori yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan dan pelatihan praktik di lapangan guna memberikan gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya. Pendidikan memegang peranan penting dalam seluruh perkembangan manusia. Magang adalah pendidikan atau pelatihan untuk menguasai keterampilan tertentu di bawah arahan dan pengawasan guru yang berpengalaman. Magang adalah cara penyebaran informasi yang dilakukan secara terorganisasi menurut Rusidi tahun 2006. Magang merupakan salah satu mata kuliah yang harus diselesaikan setiap mahasiswa sebagai cara mempersiapkan diri untuk menjadi SDM yang profesional dan siap bekerja. Program magang pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 21 sampai 30. Dan peraturan program magang ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang penyelenggaraan pemegang di dalam negeri. Dari lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tujuan kegiatan magang kerja ini adalah untuk meningkatkan dan memperoleh pengalaman kerja di dunia nyata yang linier dengan mata kuliah yang ditempuh, untuk menerapkan ilmu-ilmu yang sebelumnya sudah dipelajari di bangku kuliah, menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja di bidang akuntansi, untuk melatih persiapan diri sebelum terjun ke dunia kerja setelah lulus, dan untuk membina dan meningkatkan hubungan kerjasama antara UNJ dengan instansi kerja pemerintah maupun swasta lainnya. Praktikan melaksanakan PKL di PT Alam Sudra Realty Tbk dan ditempatkan pada bagian Finance Accounting. Berikut merupakan data lembaga tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. Nama instansi adalah PT Alam Sudra Realty Tbk. Alamatnya di Sinergi Building, lantai 19, Alam Sudra, Pinang, Kota Tangerang. Nomor telepon 02131103838. Bidang perusahaan ini adalah perusahaan properti dengan email korsek@alamslipsutra.com dan websitenya www.alamsutrarealty.co.id. Untuk tempat yang kedua ialah PT Mulia Mega Makmur atau JD Toyota. Alamatnya di Jalan Boulevard Timur belakang ND1 nomor 31 RT 8 nomor RW 12 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nomor teleponnya adalah 02122452015. Bidang perusahaan adalah retail otomotif. Emailnya sales@jdtoyota.co.id dengan website https://jdtoyota.co.id. Berarti megang sendiri. Yang pertama itu dari 1 Maret sampai 31 Juni 2024 dan yang kedua itu 13 Agustus 2024 sampai 31 Oktober 2024 dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan. Untuk tahapan persiapan di PT Alam Sudra, pertama adalah perhatikan mencari lowongan PKL melalui platform LinkedIn.
lalu melamar ke beberapa perusahaan di bidang yang linear dengan eh, jurusan praktikan yaitu akuntansi. Setelah melamar, praktika menunggu mendapatkan eh, wawancara dan terjadi wawancara secara online dengan HRD pada tanggal 31 Januari 2024 dan langsung eh, dijadwalkan untuk wawancara offline dengan user di tanggal 5 Februari 2024. Tak berselang lama, konfirmasi diterima pun terjadi pada 5 Februari 2024. Di PT Mulia Mega Makmur, praktika mendapatkan informasi PKL melalui platform Jobstreet, lalu melamar ke beberapa perusahaan di bidang akuntansi. Pada tanggal 2 Oktober, praktika mendapat info bahwa praktika lolos screening administrasi dan dijadwalkan untuk wawancara dengan user secara daring. Dan itu pun terjadi eh, pada itu pada tanggal 2 Agustus 2024 lolos screening administrasi. Lalu pada tanggal 6 Agustus dijadwalkan wawancara secara daring dengan user. Dan dikabarkan bahwa lolos untuk dijadwalkan tes psikotes pada tanggal 7 Agustus 2024. Pada tanggal 8 Agustus terjadi tes psikotes secara daring dan dilanjutkan untuk wawancara luring dengan Kepala HRD pada tanggal 12 Agustus 2024 dijadwalkan luring. Lalu pada tanggal 13 Agustus 2024 praktikan diterima dan menandatangani kontrak. PT Alam Sutera itu periode pelaksanaannya pada tanggal 1 Maret sampai 31 Juli 2024. Dengan kegiatan pertama itu ialah praktikan menandatangani kontrak dan membuat fingerprint dan kartu akses gedung. Lalu selain itu praktikan juga dikenalkan di divisi Finance, Accounting, and Tax. Penempatan praktikan di divisi accounting khususnya di bagian reporting dengan supervisor Ibu Dewi dan Pak Jody. Jam kerja praktikan adalah di hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 sampai 17.30 dengan waktu istirahat pada pukul 12 sampai pukul 1. Untuk PT Mulia Mega Makmur atau JD Toyota pelaksanaan kegiatan adalah 13 Agustus sampai 31 Oktober 2024. Kegiatan di hari pertama adalah foto untuk kartu tanda pengenal dan kartu akses gedung. Lalu selanjutnya berkenalan dengan staf di divisi accounting dengan supervisor adalah Bapak Henry sebagai user dan dimentorin langsung oleh Bu Friska, Bu Intan, dan Bu Nita selaku finance officer. Jam kerja ada di Senin sampai Jumat pukul 8.30 sampai 17.30 dengan waktu istirahat di pukul 12.00 sampai 13.00 WIB dengan penempatan di head office JD Toyota yang ada di Kelapa Gading. Untuk tahap penyusunan laporan pada PT Alam Sutera TBK dan PT Mulia Mega Makmur atau JD Toyota dimulai sejak bulan Mei pada Alam Sutera dan pada PT Mulia Mega Makmur dimulai pada bulan September 2024 dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan. Ada profil perusahaan untuk PT Alam Sutera yang bernama PT Alam Sutera Realty Tbk atau bisa disebut atau dikenal orang dengan sebutan ALSUT yang berfokus pada pengembangan properti seperti perumahan, kawasan komersial, pusat perbelanjaan, rekreasi, dan hospitality. Untuk visinya sendiri menjadi pengembang properti terbaik yang mengutamakan inovasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dengan misi utama yang pertama pelanggan, yaitu produk inovatif berkualitas dengan komunitas nyaman dan aman. Pada karyawan adalah lingkungan kerja profesional dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Untuk pemegang saham, yaitu tata kelola baik untuk pertumbuhan berkelanjutan. Untuk mitra bisnis adalah hubungan saling menguntungkan dan pemangku kepentingan, yaitu pengembangan properti terintegrasi bernilai tinggi. Alam Sutera sendiri memiliki nilai budaya yaitu GREAT atau yang
Jika dijabarkan, yang pertama ada integrity, yaitu taat nilai dan kebijakan perusahaan. Lalu ada respect, menghargai perbedaan dan membangun hubungan harmonis. Delighting customer atau fokus memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Passion for excellence, inovatif dan berorientasi pada pencapaian target. Dan kompetens atau kompetensi tinggi dan berbagi pengetahuan. Jadi Toyota memiliki nama yaitu PT Mulia Mega Makmur dengan bidang usaha yaitu dealer resmi kendaraan Toyota. Memiliki visi yaitu menjadi dealer Toyota terbaik di wilayah kerjanya dengan misi memberikan layanan cepat, mudah, ramah, tulus, dan memuaskan pelanggan. Memastikan pertumbuhan berkesinambungan untuk perusahaan dan mitra bisnis. Mengembangkan kompetensi karyawan melalui lingkungan kerja kondusif, berinovasi untuk menghadapi persaingan yang kompetitif di masa depan. Untuk nilai budaya perusahaan sendiri yaitu CERI atau yang dijabarkan menjadi customer service yaitu komunikasi berkelanjutan, inovasi, orientasi kepuasan pelanggan, sikap tulus, strive for excellence atau perbaikan berkelanjutan, hasrat untuk berkarya, semangat melebihi ekspektasi dan keinginan belajar. Respect others atau sikap positif, menghargai perbedaan, kepercayaan dan kerja tim, dan self integrity yaitu kejujuran, tanggung jawab, konsistensi ucapan dan tindakan. Saya sendiri pada PT langsung terdirikan pada 3 November 1993 dengan nama pertama itu PT Adi Utama Manunggal. Lalu selanjutnya setelah bertahun-tahun pun diganti menjadi PT Alam Sultan Realty Tbk di tahun 2007 dan resmi uh, berkiprah di BEI pada 18 Desember 2007 dan menjadi perusahaan terbuka dengan memiliki nama TBK di belakangnya. Proyek pertamanya itu adalah kawasan Alam Sutera di Serpong, Tangerang pada tahun 1994. Untuk PT Mulia Mega Makmur itu tahun berdiri 2017 dengan lokasi cabang utama di Jababeka Residental Kabupaten Bekasi, tepatnya di Cikarang, dengan memiliki hubungan langsung dengan PT Toyota Astra Motor atau ATPM. Produk layanannya itu adalah penjualan mobil Toyota, layanan purna jual, dan suku cadang Toyota. Berikut adalah struktur perusahaan Alam Sutera. Yang pertama itu ada Dewan Komisaris dan langsung membawahi para direksi atau Board of Direction BOD dan langsung membawahi komite audit dan komite remunerasi dan nominasi. Lalu para BOD itu langsung membawahi di bagian land, planning and design, technical dan project, marketing dan sales, legal, finance and accounting, human resource and general affairs, township dan business unit yang dimana praktikan masuk di finance and accounting yang dibagi menjadi 3 bagian, itu ada finance, accounting, dan information technology. Dan di sini adalah untuk struktur PT Mega Mulia Makmur. Mulia Mega Makmur atau jadi Toyota dan praktikan hanya mendapat untuk bagian finance dan accounting-nya saja dan dipimpin langsung oleh Bapak Michael Suhardianto. Lalu langsung membawahi di bagian fund management and treasury, sales and HR, financial control, dan corporate marketing and planning. Untuk bidang di usaha Alam Sutera sendiri yaitu pengembangan kota terpadu, pengembangan perumahan, pusat perbelanjaan dan komersial, pengelolaan properti, pengembangan lahan dan infrastruktur, hotel dan penginapan, kawasan industrial dan komersial, pengembangan lahan dan ruang terbuka. Untuk JD Toyota itu di bidang usahanya dealer resmi Toyota yang menjual produk Toyota bekerja sama langsung dengan PT ATPM. Lalu layanannya itu adalah trade-in atau penukar kendaraan lama dengan kendaraan baru, compare cars atau membandingkan spesifikasi kendaraan untuk membantu konsumen memilih,
booking service atau pemesanan layanan perawatan kendaraan secara online maupun offline. Test drive itu memberikan pengalaman mencoba kendaraan sebelum pembelian. Dan karoseri ambulan untuk bisnis atau memodifikasi kendaraan jadi ambulan untuk kebutuhan bisnis dan kesehatan. Untuk PT Alam Sutera, bidang kerja praktikan itu ada di divisi accounting intern, khususnya di bagian reporting. Dan dengan supervisornya Ibu Dewi dan Bapak Jody, rincian pekerjaannya dalam praktikan biasanya menginput kode proyek ke sistem Alam Sutera Business System atau ASBS, dan praktikan memiliki tugas untuk mencetak voucher GL, FM, CAAR, dan AP. Lalu praktikan juga memiliki tugas untuk rekap dan input pencairan deposito KPR, serta praktikan mengemban tugas untuk dokumen kontrol, yaitu filing dokumen untuk persiapan audit dan pelaporan pajak. Kendala yang dihadapi adalah perbedaan balance sheet antara Excel dan ASBS. Sistem ASBS yang biasanya otomatis logout dan perlu untuk login dengan data dari karyawan di situ, dan penyimpanan data transaksi atau voucher yang berantakan. Cara praktika mengatasi kendala adalah yang pertama, untuk otomatis logout itu, maka praktikan akan memprioritaskan pekerjaan dengan memakai web terlebih dahulu agar tidak tertinggal dan otomatis logout. Lalu praktika akan mengkomunikasi dengan supervisor dan rekan kerja dan menulisnya di sticky note supaya tidak perlu untuk minta bantuan ganggu pekerjaan karyawan lainnya. Lalu praktikan juga mempelajari fitur sistem ASBS, dan untuk penyimpanan transaksi, praktikan menyusun ulang datanya secara rapi dan terstruktur. Untuk PT Mulia Mega Makmur, bidang kerja praktikan itu ada di divisi Accounting and Finance dengan durasi dari Agustus sampai Oktober 2024, dengan di Departemen Accounting dengan pembimbing Pak Henry. Rincian tugas yang praktikan biasa lakukan adalah menginput list utang pada Excel, mengesahkan status pembayaran di website FSCP, melakukan penginputan jurnal umum pada Accurate, lalu praktikan juga memiliki tugas untuk mengapprove faktur pajak keluaran dan filing dokumen uh, secara runtut dan sistematis. Untuk kendala yang dihadapi adalah masalah sinyal. Internet bermasalah dan menghambat proses upload faktur atau memasuki web. Akses sistemnya terbatas, sistem FSCP juga otomatis logout berarti tinggal terlalu lama, dan dokumen yang berantakan juga, dan sehingga praktikal kesulitan menemukan file karena arsip yang kurang terorganisasi dengan baik. Cara mengatasi kendalanya adalah praktikan beralih ke WiFi pribadi bila sinyal kantor bermasalah. Lalu praktikan memprioritasi pekerjaan dengan urgensi tinggi dan buat perencanaan kerja. Praktikan juga berkomunikasi dengan supervisor untuk solusi atau hambatan teknis sama seperti di PT Alam Sutera. Lalu praktikan mempelajari fitur sistem FSCP dan mempelajari modul dan tutorial. Lalu praktikan untuk dokumen kontrol, menyusun ulang arsip agar lebih organisir dan untuk kemudahan aksesnya. Untuk kesenjangan teori dan praktik sama PKL di bagian accounting dan finance, terdapat kesenjangan antara teori di kampus dan keterampilan tempat kerja. Karena masalah dunia kerja itu lebih kompleks dan melibatkan banyak data dan transaksi yang menuntut manajemen waktu serta keterampilan organisasi yang baik. Namun teori dari perkuliahan seperti Microsoft Excel atau bagian-bagian seperti teknologi-teknologi lainnya itu tuh sudah lumayan membantu dalam mempercepat adaptasi dan mendukung pelaksanaan tugas secara profesional. Kesenjangan ini justru menjadi motivasi untuk terus belajar dan menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Kesimpulannya adalah melalui praktik kerja lapangan, praktikan belajar mengenai proses bisnis di suatu industri,
Budaya kerja di suatu perusahaan menjadi lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang diberikan dengan kooperatif, dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan rapi dan tepat waktu, serta mampu menemukan solusi sebagai upaya penyelesaian masalah yang dihadapi. Selain itu, praktikan juga dapat mengimplementasikan pengetahuan yang dipelajari selama kuliah dalam dunia kerja sesungguhnya melalui magang di Alsut dan di JD Toyota. Dan pengalaman penulis ini dan praktikan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memulai karir profesional dalam dunia kerja ketika lulus dari perkuliahan. Sarannya untuk mahasiswa ke depannya adalah persiapkan diri sebelum PKL dengan menyusun daftar perusahaan dan segera melamar. Bangun relasi dengan senior untuk mendapatkan informasi dan pengalaman terkait PKL. Untuk universitas harus meningkatkan kerjasama dengan perusahaan dan memberikan pembekalan PKL yang lebih mendalam, atau perbanyak fokus pada praktik menggunakan software dan sistem akuntansi yang relevan. Untuk mata kuliahnya, diperlukan salah satu mata kuliah yang berfokus pada teknologi, karena beberapa perusahaan walaupun di bidang accounting cuma lumayan melek dengan teknologi. Dan untuk perusahaan, tempatkan praktikal sesuai jurusan dan berikan pengarahan yang memadai. Seperti, praktikan, tidak hanya, fokus untuk dokumen kancol, tapi diberikan yang, sesuai dengan, jurusannya diemban oleh praktikan. Lalu harus mendukung akses informasi untuk mendukung laporan PKL. Berikut adalah, dokumentasi praktikan selama di Alam Sutra Realty Tbk dengan direktur keuangannya, dan di sini adalah, di PT Mulya Mega Makmur atau JD Toyota. Sekian presentasi, PKL ini, semoga bermanfaat dan menjadi, informasi baru ke depannya untuk teman-teman yang akan PKL untuk siapapun yang menonton ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.